Utamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Arc Agate sudah berakhir dan saatnya bajak laut Tepi Jerami beserta dengan para raksasa ke Pulau Elbaf untuk tujuan mereka berikutnya. Akan ada banyak hal menarik yang mereka temukan di sana, namun sebelum mereka menginjakan kakinya di tempat tersebut, kita akan mendapatkan beberapa hal menarik di luar kejadian dari Pulau Agate, seperti tentara revolusioner Yonko lainnya dan juga masih banyak hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Jadi apa saja hal tersebut kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan melanjutkan cerita Luffy dan kawan-kawannya yang sudah berlayar menuju Pulau Elbaf. Arc Pulau Agate secara resmi telah berakhir sekarang, tapi Jeremy juga telah meninggalkan pulau tersebut. Nah, di chapter selanjutnya akan memberikan fokus kepada karakter lain selain bajak laut Tepi Jerami. Kelompok Tepi Jerami sedang dalam perjalanannya menuju Elbaf dan mereka mungkin memerlukan perjalanan sehari untuk akhirnya bisa sampai ke sana. Nah, sementara itu Oda Sensei pun bisa memanfaatkan waktu ini dengan cara yang bagus, dengan mudah-mudahan bisa fokus pada elemen yang tidak berhubungan langsung dengan Luffy dan kawan-kawannya. Ada banyak faksi kuat yang perlu menjadi fokus Oda di Final Saga. Salah satunya adalah tentara revolusioner. Tentara revolusioner bisa saja berperang melawan naga langit dan pemerintahan dunia dengan mengepung tanah suci Mariojoa. Konfrontasi pun telah dimulai. Nah, inilah waktu yang tepat untuk Oda Sensei memperkenalkan sedikit tentang membangun karakter dari pimpinan tentara revolusioner ini. Oda dapat memanfaatkan tenggang waktu dari sambungan Arc Agate ke Elbaf dengan memperlihatkan reaksi dari Dragon secara langsung seperti pada chapter kemarin, namun dengan lebih rinci lagi. Baik itu tentang pesan yang disampaikan oleh Vegapunk maupun ada beberapa informasi yang dia temukan di surat kabar yang menyebut bahwa bounty dari Luffy dan kawan-kawannya yang sudah mulai meningkat pesat selepas insiden tersebut. Nah, dalam Arc Agate sendiri sebenarnya ada beberapa peristiwa lain yang terjadi di luar pulau tersebut. Beberapa di antaranya adalah penyerangan dari utusan Kapten Kid ke Pulau Elbaf untuk bertarung menghadapi Shanks. Trafalgar Law diserang oleh Kurohige demi mencuri Road Poneglyph, dan terakhir tentunya ada momen penyelamatan Kobe dari Pulau Beehive oleh Garp dan juga Sword. Jadi melihat bagaimana Oda selalu menghadirkan pola yang sama di mana setiap arc atau pertempuran epik dan peristiwa besar yang terjadi, maka nilai buruan atau nilai bounty akan segera meningkat. Contohnya saja ada momen ketika Luffy berhasil lolos dari insiden Enies Lobby dan ketika Luffy ini berhasil selamat dari perang besar di Marineford. Melihat bagaimana masifnya Arc Agate, rasanya bukan mustahil bagi ketika Yonko yakni Luffy, Shanks dan juga Kurohige akan memiliki peningkatan bounty yang sangat besar. Nah, menurut spekulasinya kemungkinan besar nilai buruan dari Teach kali ini mampu melebihi Shanks dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dalam hal ini juga Luffy kemungkinan akan memiliki nilai bounty baru sebesar 4 miliar berry. Angka ini meningkat 1 miliar berry dari bounty sebelumnya yakni 3 miliar berry. Kemungkinan Shanks akan memiliki bounty sebesar 4,8 miliar berry. Nah, bagaimana dengan Teach? Sebelumnya bounty dari Teach ini adalah 3 miliar 996 juta berry dan mungkin saja peningkatannya signifikan yakni sampai 4,9 miliar berry. Namun perlu dicatat peningkatan dengan jumlah tersebut memang masih belum pasti, namun melihat konflik atau pertempuran yang sangat terjadi rasanya masuk akal jika angka tersebut akan menjadi nilai peningkatan dari mereka. Shanks diperlihatkan berhasil menghancurkan salah satu World Generation yakni utusan Kapten Kid. Kemudian dia juga sempat menyerang Admiral meskipun terjadi di Wano. Hal yang sama juga terjadi dengan Kurohige di mana dia menyerang salah satu World Generation. Namun dia kemudian melakukan tindakan kejahatan dengan menculik salah satu anggota dari keluarga Charlotte. Bagaimana dengan Luffy sendiri? Yaps, kita tahu dia menyerang Gorosei meskipun pada kenyataannya dia tidak mengalahkan salah satu dari mereka. Namun rasanya hal tersebut dirasa cukup untuk meningkatkan nilai buruan dari Luffy secara drastis. Nah, dengan angka yang sangat fantastis ini, bukan tidak mungkin jika nilainya masih akan bertambah. Apalagi kita masih memiliki arc lain seperti Elbaf yang masih ada berbagai peristiwa lain yang belum terjadi. Terdapat kemungkinan jika salah satu dari ketiga karakter itu adalah ketika Yonko tersebut akan mampu melampaui bounty dari Goldie Roger sang raja bajak laut. Nah, sebelum tewas, Roger ini diketahui memiliki nilai buruan yang paling besar dalam sejarah bajak laut. Nilai buruan dari Roger sendiri berada di angka 5 miliar 564 juta 400
berry. Sebenarnya ada nama-nama yang diprediksi memiliki bounty melebihi Roger, yakni Rose the Sebek dan juga Monkey D. Dragon. Namun salah satu dari ketiga Yonko berpeluang untuk melampaui nilai buruan dari Roger, dan dua yang kemungkinan paling besar adalah Kurohige dan juga Luffy. Jadi Kurohige dan Luffy sendiri diprediksi akan menjadi dua kandidat terakhir yang akan saling memperebutkan One Piece. Mereka akan bertarung untuk menentukan nasib dunia ini. Karena seperti yang Vegapunk katakan bahwa siapapun yang akan menemukan One Piece nantinya akan menjadi penentu apa yang akan terjadi di dunia tersebut kepadanya. Terdapat sebuah teori menarik di mana dia berhubungan dengan angka 5 dan juga 6. Angka 5 dan juga 6 membentuk kata Gomu. Jadi Oda mungkin saja akan membuat nilai buruan akhir dari Luffy di angka 5 miliar 600 juta berry. Nah, bagaimana dengan nilai akhir angka dari bounty Kurohige? Kemungkinan nilai akhir dari bounty Kurohige tidak berbeda jauh dengan Luffy di angka 5,65 atau 5,7. Oke, kita lanjut. Luffy kemungkinan besar tidak akan tersorot lagi di chapter mendatang, melainkan ada beberapa alur dari karakter lain, terutama dari beberapa Yonko yang kita akan diperlihatkan bagaimana cara kerja mereka untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Contohnya adalah Buggy, karakter yang membutuhkan banyak perhatian dan karakterisasi karena statusnya baru-baru ini menjadi Yonko. Organisasi ini memiliki pemimpin yang jeli dan memperhitungkan setiap gerakan. Buggy ingin mengklaim One Piece dan dia sudah menyatakan perasaannya kepada kru lainnya. Namun keputusan Buggy akan menimbulkan masalah bagi Crocodile dan juga Mihawk. Mereka berdua tak satu pun dari mereka ingin mengejar One Piece dan mereka tidak ingin memiliki keinginan untuk membantu pencapaian mimpinya. Mengingat Mihawk dan juga Crocodile adalah sumber utama kekuatan dari Cross Guild, jadi kecil kemungkinan Angkatan Laut akan mencoba untuk menyerang Cross Guild ini di waktu dekat ini. Banyak peristiwa telah terjadi di seluruh dunia dan Angkatan Laut tentu sangat kekurangan tenaga sekarang. Berurusan dengan Cross Guild membutuhkan setidaknya 2 laksamana. Jadi seorang laksamana tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya karena Crocodile dan juga Mihawk sama-sama petarung yang elit. Begitu juga dengan karakter Shanks dan juga Kurohige. Dua karakter ini perlu lebih diperhatikan oleh Oda Sensei jika mendapatkan tenggang waktu seperti ini. Kurohige benar-benar sangat cocok diceritakan setelah Luffy keluar dari Pulau Egghead. Kurohige bisa saja berpotensi terlibat dalam beberapa insiden yang lebih besar lagi, seperti Katarina Devon yang akan menyamar sebagai Saturnus di Mario Joa. Belum lagi karakter seperti Lavite yang masih tidak diketahui sampai sekarang keberadaannya. Apa yang akan dia gunakan dari menculik puding? Dan masih banyak lagi pertanyaan tentang Yonko Kurohige ini. Oke, overall bajak laut topi jerami semakin mendekati Elbaf dan bahkan menginjakan kaki di pulau itu sekarang. Luffy sudah cukup dekat dengan negerinya para raksasa dan tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana sekarang. Luffy berpotensi mencapai pulau tersebut di chapter berikutnya atau mungkin butuh beberapa chapter lagi. Pergi ke negeri para raksasa berarti Luffy akan memiliki negara baru untuk dijelajahi lagi, pakaian baru juga untuk dipakai, dan budaya baru untuk dipahami. Semua ini akan menjadikan arc Elbaf ini akan menjadi sangat menarik. Ceritanya akan tentu membutuhkan arc besar seperti negeri warna kuning. Jadi kita tunggu saja bagaimana alur dari Luffy dan kawan-kawannya akan berangkat dan sekarang akan menuju ke pulaunya para raksasa yakni Pulau Elbaf. Yep, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.